Jadi sosok ini tadi sempat Wisnu gambarkan juga ketika kita berjalan dari ketika sebelum ketemu Pak Ustadz, ya kan. Terus pas kesini ternyata salah satu kameramen kita di pot sempat mendapatkan apa ya? Bukan semacam gangguan ya, karena interaksi aja sih sebenarnya gitu ya. Dipegang kakinya terus kayak melihat bayangan gitu. Ini memang cukup lumayan. Cuman gue masih belum tahu nih, maksudnya sosok hitam besar ini apakah energinya negatif atau positif, gue nggak tahu. Kalau mungkin lebih sama keras ya, sama-sama keras. Cuman memang ya mungkin ya sudah lama di sini dan mungkin nggak hanya di sini, dia jalan-jalan. Ini kan besar kan, gitu. Jadi ya kita nggak tahu dulunya di sini apa. Belum ada ditarik mundur lagi berapa puluh tahun kan kita nggak tahu juga gitu. Hah? 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 Kenapa Daya? Hah? Siapa nih? Fidel kenapa? Del? Nah, tadi dia tiba-tiba aja. Terus kenapa tiba-tiba dia nyusup di sini nih? Ketarik bener? Bisa kayak gitu, Pak Ustadz? Bisa. Oh. Ini kan bukan miliknya itu. Tapi kan kalau diambil bisa kesedot, Pak. Oh gitu. Iya. Sarah mau coba sekarang kita lakukan pembuktian di dekat-dekat sini. Soalnya tadi si Fidel sempat nemuin itu di sini. Bisa lihat nggak? Hah? Terserah. Oh, black. Hah? Kejalanan lagi. Tapi kan kita masih coba cari sosok hitam itu, sosok apa itu? Kenapa? Hah? Nanti masuk. Sarah tadi sempat bilang nggak mau berinteraksi sama hitam itu. Nggak mau. Kalau kita lakuin pembuktian tapi kita minta tolong salah satu tim kita, nggak apa-apa? Keras banget. Dari sana. Iya, dari tempat kita pas kita kesana. Iya, itu tempat kita pertama kali kita ngobrol sama Pak Ustadz di situ. Mau ke sana? Enggak. Karena di sini. Karena apa? Nih. Ini apa? Dia. Di pohon ini? Dia ngapain sekarang? Ngeliatin, tapi aku nggak mau. Ini Sarah ngeliat ada sosok. Oke, nggak usah diikutin, Sar. Kalau mau. Hah? Yang di jalanan kenapa? Oke, dikeluarin dulu, Sar. Yuk. Dikeluarin dulu kalau lo nggak kuat. Oke. Oke, dikeluarin aja, Sar. Jangan diikutin. Keluarin. Tak, ayo, Sar. Bisa. Hah? Ini siapa yang ngomongin suruh ke jalanan? Ini kita belum selesai penelusuran di sini, oke? Oke, keluarin, Sar. Sar, keluar. Oke, ditutup dulu, Sar. Tutup dulu aja. Ini sosok yang hitam ini mau masuk ke tubuh lo. Aku nggak mau. Iya, jangan. Oke. Aku ditarik ke sana. Ditarik kemana? Ke sana. Ke jalan. Lu ditarik ke jalan biar lu diamanin sama yang jaga di sana kan? Iya, gue tahu. Oke. Hey.
Iya. Lu ditarik apanya sih? Payun ini lehernya Sarah ditarik. Tolong lehernya ditarik. Lehernya ditarik. Ini ditarik sama yang hitam. Oke, kita keluar dulu. Hah? Bawa dia ke sana. Oke, kita keluar. Bawa dia ke sana. Iya. Bawa dia ke sana. Iya. Oke. Nih, kita ke jalan. Ini berarti sosok yang hitam tadi agak lumayan jahat ya, Sarah? Hah? Ke sana? Hah? Oke, cukup. Dulu. Jadi sempat kita dapat gangguan di bawah sana. Ketika Wisnu menggambarkan sosok hitam itu, mulai kita mendapatkan interaksi yang cukup keras. Salah satunya tim kita, Fidel, tadi sempat kita nggak dapat gambarnya, tapi kita dapat ceritanya. Cuman Fidel ketika sudah disadarkan sama Pak Ustadz itu nunjuk ada sebuah benda, yaitu ternyata batu warna hitam. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan pembuktian, karena kita tetap memaksakan untuk melanjutkan syuting juga, Sarah hampir dimasukin sama sosok itu, tapi yang jaga di sini bilang bawa Sarah ke sini. Itu siapa ya? Kasian ya. Gimana dong? Wisnu, tolong pegangin Sarah sebentar. Gue ke situ sebentar yuk. Satu kamera sama gue, satu jagain Sarah bentar. Yuk sini. Oke. Siapa nih? Ini siapa nih? Mau ke sana siapa? Iya, ke sana siapa? Ke sana. Ini siapa yang masuk? Kalau mau ke sana, ceritain dulu kenapa mau ke sana. Siapa yang manggil? Di situ. Iya, siapa? Kasih tahu. Di situ. Iya, kita ke situ, tapi kasih tahu dulu siapa yang manggil ke sana. Bisa. Siapa yang ada di sana? Kenapa? Siapa yang Berdiri. Sosoknya seperti apa? Baik atau jahat? Enggak baik. Enggak tahu. Kamu kenapa pengen ke sana? Ya, oke, nggak apa-apa. Biar saya handle. Boleh? Ini out dulu, bentar, tolong. Yuk, geser semua dulu. Oke, aku minta nacho. Oh shit! Awas dulu semua, yang di sini awas dulu. Iya, di situ ada apa? Oke. Ini Nyai yang di sini. Ya, boleh tahu namanya Nyai siapa? Boleh ngobrol sebentar, Nyai? Iya. Nggak kebentur. Nggak kebentur dah. Dia pulangnya kok ke bawah ya? Hah? Pulangnya gitu. Iya kan dia yang jaga tempat ini, Sar. Udah, jangan deketin lagi.
Yuk, Hah? yuk. Udah? Oke. Udah bisa berdiri, Sar? Lampu Oke. dong. Iya. Supaya enggak Oke, boleh minta karena lampu? kalau enggak aku diajak ke bawah. Iya, iya. Aku punya badan, aku nggak bisa turun ke bawah. Iya, iya. Oke. Kalau aku turun ke bawah gimana? Nggak ada jalan buat aku. Karena aku masih Oke. punya badan. Ya, kita ke pinggir dulu. Karena aku masih punya badan. Masih ini masih. Masih. Oke, pemirsa Membunuh Misteri, ini tadi sempat Sarah diajak ke sana. Cuman saya bisa memastikan bahwa yang ngajak ke sana bukan sosok yang sekarang lagi berada di tubuh Sarah. Yang ke sana itu, yang tadi dari jalan ke sana itu adalah sosok yang menjaga daerah sini. Tapi sekarang yang masuk ini adalah yang menjaga Sarah. Oke, ini Ibu, kita istirahat dulu ya, Bu ya. Kasihan Sarah, ya. Oke, kita istirahat dulu ya, Bu ya. Kasihan Sarah. Oke, lampunya kecilin. Ya udah night shot, oke, nggak apa-apa. Gue nggak tahu harus ngapain lagi sekarang. Cuman yang pasti gue cuma ngikutin dia jalan kemana. Gue pastiin dia nggak kehilangan kesadaran. Oke, saat udah balik sama gue. Udah sama gue. Oke, kita sambil jalan aja ya. Oke, kita istirahat, kita cari tempat istirahat dulu ya. Ada tempat duduk situ tuh, yuk. Duduk. Jadi aku tuh kayak mau ditarik ke bawah. Iya, tadi lu sebelum kemasukan, sebelum ibu muncul, lu sempat berapa detik cerita bahwa hilangnya si sosok wanita. Wisnu, boleh gambarnya dong sebentar, tadi sosok wanitanya. Saya pinjam dulu sebentar. Ya, normal boleh. Wisnu boleh di sini dulu. Oke, jadi ini sosok wanita yang menjaga daerah sini, ya, perbukitan, dan juga ini yang kadang-kadang juga sosoknya suka menyerupai nenek-nenek seperti ini. Nah, sosok ini tadi yang mengajak Sarah untuk ke titik sana. Kembali lagi ke tempat kita pertama kali. Dan ketika lu terjatuh, lu sempat cerita ke gua bahwa dia itu kayak nembus tanah. Dan lu kayak diajak ke sana gitu. Nah, ketika itu sepersekian detik kemudian, ibu yang jagain lu muncul. Dan tadi ibu sempat bilang bahwa anak ini masih punya badan, nggak bisa nembus kayak kamu ini. Itu sempat siapa tadi ya? Yuki ya? Yuki ini, Yuki udah sehat, Ki. Udah. Boleh, nggak apa-apa sini, Ki. Nggak apa-apa cerita sama kita. Pemirsa Memburu Misteri bahwa apa yang kita dapatkan di lokasi ini benar-benar real apa adanya. Tadi kenapa, Ki, tiba-tiba lu? Kan tadi suara ayam. Terus kayak ada bawaannya tuh pengen nengok ke Arah suara. Awalnya cuma pengen nyari gitu, buat ayamnya ada di mana gitu. Terus tiba-tiba kan nengok ke situ. Terus kayak ada yang tadi inget ditahan kan, tadi inget tuh ditahan sama Pak Iwan gitu kan, inget, cuma kayak gimana sih Badannya sana aja gitu badannya... ya. Gitu. Oke,
oke ini udah kayaknya udah chaos banget nih di sini karena ternyata mungkin bisa gue simpulin ada dua kubu yang beda nih. Ya kan, satu yang energinya sangat positif sekali, kita juga mendapatkan cerita sejarah juga mengenai Eyang Santang, ya kan, kemudian juga sosok ini walaupun tadi beliau masih belum menyebutkan namanya siapa, dan kita juga mendapatkan serangan yang cukup keras juga dari makhluk sosok hitam ini, dan tadi juga Pak Ustadz juga sempat membenarkan cerita masyarakat ketika menggambar ini ya, Pak Ustadz bilang ya ini yang diceritakan masyarakat walaupun sebenarnya Pak Ustadz belum pernah melihat sama sekali sih gitu. Jadi kalau kita lanjutin lagi yang ada ya bakal begini aja terus gitu ya kan, perang satu sama lain, positif dan juga negatif gitu. Dari semua ini kok sekarang lebih masuk akal dengan adanya cerita-cerita orang yang katanya kecelakaan melihat sosok anak-anak, melihat sosok perempuan tua juga ya katanya. Iya, perempuan tua. Iya. Mungkin yang bagian yang di jalanan ini ingin ngasih warning untuk kita berhati-hati sebenarnya. Ini juga pelajaran hidup sebenarnya. Pada saat kita menjalani hidup kita, kadang kita dalam keadaan nyaman nih, udah di zona nyaman, terus kita lupa untuk waspada dan tidak berhati-hati. Jalan hidup kan ya macam-macam gitu, kayak gitu. Ya, di apa namanya, Yogi udah mulai ngelamun lagi nih. Nanti dibersihin. Kayak gitu Fadi sih. Oke, jadi masuk akal banget ya walaupun memang banyak cerita warga di sini yang ketika jalan ini sudah dibangun banyak melihat sosok nenek tua ya kan, melihat sosok anak-anak, dan banyak juga yang mengalami kecelakaan. Itu memang adalah pesan sebenarnya ya kan. Kalau secara kultural masuk sekali apa yang dibilang Sarah bahwa memang kalau bisa kita perhatikan sebelum kita datang tadi memang ada beberapa mobil yang emang 24 jam jalan ini terbuka. Mungkin mereka banyak yang berpikir bahwa kalau misalnya kita nggak ngebut ke atas itu nggak akan bisa naik. Tapi ketika kita kebut-kebutan itu kan juga cukup membahayakan. Mungkin saja ada beberapa warga yang masih aktif dan tidak terlihat tertabrak atau segala macam. Mungkin itu yang ingin di warning. Gitu. Jadi untuk pemakai jalan, warga apapun itu untuk tetap waspada. Dan saya setuju sekali tentang pelajaran hidup yang disampaikan oleh Sarah, dan korelasinya juga tadi ada juga yang mengenai sosok yang tadi masuk ke Pak Iwan yang mencoba mentransferkan cerita, yaitu yang Santang ya. Dan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sosok ini berkomunikasi, kebetulan narasumber kita Pak Leo juga ketika itu terharu sekali ya bahwa ini sebenarnya karuhunnya beliau. Gitu. Oke, yaudah kalau gitu pemirsa ya mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan, mungkin itu saja yang bisa kita buktikan bahwa di tempat ini itulah kejadian yang real terjadi apa adanya. Oke, kalau gitu saya Fadi Iskandar, Saya Sarah Wijayanto. Saya Kusuma Ardana. Assalamualaikum.